เป็นการปั่นกระแสแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นการต่อสู้นำมาสู่คำถามวันนี้เดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอีก Wah, ini makin lama makin luar biasa panas banget karena aku baru aja nonton berita ini teman-teman. Ini baru aja tayang beberapa jam yang lalu di mana Bang Jack itu melakukan interview dengan TV nasional di Thailand dari Amarin TV ya, bahwa dia mengaku sudah berhasil memulihkan 100% data-data dan juga foto-foto serta video dari handphone Teng Monida yang sudah dihapus di hari kejadian di tanggal 25 Februari 2022 lalu. Ini katanya sudah akan dikirim langsung kembali ke Thailand karena posisi Bang Jack itu berada di Amerika. Menjadi sebuah tanda tanya baru, tapi ada beberapa hal yang dibocorkan di sini, tidak hanya statement tapi juga ada beberapa bukti yang telah dipublikasikan di sini. Kita akan bahas berita ini di samping ada beberapa update yang lainnya, misalnya ada penangkapan salah satu manajernya Tengmo yaitu adalah Anna di bandara di Bangkok. Kenapa ditangkap? Kita akan juga update mengenai berita itu. Tapi kita bahas yang pertama adalah mengenai data GPS dulu teman-teman. Ini menurut aku juga sangat mengejutkan karena apa? Data GPS yang ditunjukkan dari Bang Jack dalam penjelasan video ini menunjukkan bahwa Teng Monida beserta 5 orang saksi di malam kejadian 24 Februari kok GPS-nya menunjukkan mereka selama 3 jam tidak berada di speedboat tapi di luar speedboat tersebut. Kalau aku lihat gambar-gambarnya, ini adalah keterangan timeline-nya. Bang Jack itu di sini menjelaskan lokasi-lokasi di mana saja data yang berhasil dipulihkan di GPS tersebut. Ini juga menjawab nih pertanyaan simpel dari masyarakat di Indonesia, Malaysia, Singapura, termasuk juga Thailand pastinya, bahwa kan kita kalau dari apalagi kita punya iPhone ya, itu kan sudah ada keterangan, nggak cuma iPhone deh, Android pun juga bisa sekarang kan ya, untuk mengecek lokasi-lokasi dari Google Map yang kita kunjungi kemana aja, dari mulai jam 15.52 sampai 01.03.00 itu sudah ada lokasi-lokasinya kemana aja. Dan selama 3 jam Sam Cemong gitu, itu diketahui bahwa Teng Monida beserta teman-temannya tidak berada di speedboat tersebut. Ini ada bagian yang missing. Terus juga foto yang dipublikasikan oleh Bang Jack, juga ada foto kayak percikan darah, dugaannya seperti itu, noda merah, itu kayaknya di kayak plafon ya, bukan plafon, apa tuh namanya, kayak di benda kayak untuk pipa ya, itu ada noda merah. Apakah itu noda darah atau tidak? Tapi ada keterangan tuh adalah di Februari 24 di jam 9:39 malam. 9:39 malam, kalau aku bandingkan data ini dengan keterangan penyidik Nontaburi, penyidik Nontaburi sih mengatakan bahwa Teng Monida itu terjatuh di sekitar jam 10.30-an malam. 34, 33, sampai 39 tuh menurut aku perbedaannya masih masuk akal. Tapi kalau ini jam 9.39 kan artinya 1 jam sebelum klaim dari penyidik Nontaburi bahwa Tengmo terjatuh dari ujung speedboat dengan alibi dia mau buang air kecil. Ini ada apa? Artinya apa? Apakah ini adalah sebuah indikasi teman-teman kalau aku melihat ya bahwa kita kan melihat ada beberapa bayangan gitu, memang ada sosok yang di ujung, kita melihat bayangan dan bentuk figur aja. Tapi yang menjadi kritisi dari Mr. Acharya atau Mr. Genius kan bahwa kita kan nggak bisa melihat bahwa sosok yang jatuh tersebut karena itu menutupi ujung dari lampu dari ujung speedboat tersebut. Kita nggak bisa melihat apakah itu manusia atau bukan. Kalaupun itu manusia, apakah itu Teng Monida atau bukan? Karena logikanya masa cuma karena jatuh begitu aja langsung menyebabkan 26 luka-luka yang diklaim ditemukan oleh penyidik Nontaburi dari 2 hasil otopsi tersebut. Nah, 1 jam sebelumnya di jam 9.39 malam di tanggal 24 Februari tersebut, ini adalah foto yang diambil, yang disampaikan oleh Bang Jack. Ini adalah salah satu foto yang berhasil dipulihkan. Ini ada apa darahnya? Oke, kayaknya nggak mungkin ya. Sudah pastilah, aku termasuk juga orang yang tidak percaya 100% bahwa Tengmo meninggalnya adalah akibat karena kecelakaan diakibatkan kelalaian dari kelima orang tersebut. Ya dengan pasalnya masing-masing, karena itu adalah hal yang sangat janggal sekali. Dan Bang Jack juga sudah mengatakan bahwa ini ada rekaman HP-nya Tengmo ya, picture-nya.
itu sudah dikirim ke Thailand dan ini akan dijadikan salah satu bagian lagi untuk menjadi alat bukti membantah keterangan dari penyidik Nontaburi yang mengklaim bahwa ini adalah karena kecelakaan. Karena ya untuk kalau ngomongin soal hukum, sekarang kan prosesnya di Kejaksaan Nontaburi. Nah, kalau Kejaksaan Nontaburi sudah oke, ya lanjut ke persidangan. Tapi kalau Bang Jack yang disampaikan ini, terus juga ke Ibu Panida, handphonenya sudah akan diterima, kemudian dengan timnya Kunte dan juga Mr. Acharya atau Mr. Genius, ini kan mereka juga orang yang ngerti hukum. Jadi untuk membantah hal-hal yang sifatnya adalah alat bukti juga harus dibantah dengan data-data ilmiah seperti ini. Nah, akhirnya kan juga apa yang disampaikan kita akan mengkonfirmasi segera nih teman-teman. Apakah yang disampaikan oleh Bang Jack misalnya adalah di jam 1 malam di tanggal 25 Februari, which is itu adalah beberapa jam setelah Teng Monida tenggelam, Gatik terdapat itu ada data menunjukkan handphonenya dihapus ada 1.000 sampai 3.000-an foto dan juga video. Apakah itu hal yang wajar? Menurut aku tidak wajar sama sekali. Kenapa kok dihapus di malam-malam seperti itu? Nah, kemudian lokasi-lokasi yang disampaikan dalam wawancara ini adalah area-area memang yang semuanya sekitar di Sungai Chao Phraya, teman-teman. Bahkan sampai 0103 itu adalah lokasi, adalah Gatik, karena memang yang bawa handphonenya Teng Mo pada malam itu adalah Gatik ya. Baru kemudian pagi harinya diserahkan ke Ibu Panida. Oke, ini sesuatu hal yang benar-benar sangat mengejutkan bagi aku pribadi. Apakah benar 3 jam di tanggal 24 Februari tersebut, ini kalau aku lihat ya dugaannya adalah jamnya itu di atas jam... Oke, jam 5 sore itu data yang missing kemana, sekitar jam 5-an, sampai jam 7, 6 ke atas, 7 itu belum ketahui di mana. Jadi kalau aku tangkap dari keterangannya Bang Jack ini, yang paling mencurigakan adalah di antara jam 18 sampai menuju ke jam 10-an malam. Let's say sampai jam 11 malam. Itu adalah jam yang kalau jam, anggap aja setengah 7 lah, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ini adalah jam-jam yang dugaannya adalah ke-6 orang yang malam hari itu ada, ya Teng Mo dan termasuk 5 orang lainnya, itu mereka tidak berada di speedboat. Lantas mereka berada di mana? Apakah ini berhubungan dengan keterangan dari Mr. Santana yang menemukan bookingan hotel di area Sungai Chao Phraya atas nama Por dan juga asistennya Por? Oke, 3 jam mereka tidak di speedboat, ini data berdasarkan dari jejak GPS-nya HP Teng Monida. Oke, kita akan nantikan seperti apa. Nah, kemudian juga Bang Jack mengatakan katanya gini, HP-nya sekarang sudah saya kirim ke Thailand dari Amerika, dan saya akan bisa pastikan bahwa banyak orang akan terkejut apa yang ada di handphone tersebut kalau kalian melihatnya. Oke. Ini kan banyak banget ya, ada ribuan foto-foto, soalnya nggak cuma 1.000-2.000, at least itu ada 5.000 sampai 6.000 total foto dari yang memang masih ada, dan juga dipulihkan tuh ada sekitar 6.000-an foto. Makanya ini salah satu hal yang sempat dikatakan oleh si Gatik beberapa hari lalu, katanya kok begitu banyak foto oleh Teng Mo, katanya si Gatik ya katanya ya namanya juga orang cantik, pasti suka memfoto-foto sendiri. Tapi ada sebagian netizen di Thailand yang mengatakan itu bukan karena dia cantik atau karena narsis, bukan, tapi karena sepertinya Teng Mo pintar, sudah merasa ada sesuatu hal yang janggal, makanya dia mengambil foto banyak sekali di malam hari itu. Iya sih, senarsis-senarsisnya aku juga kalau ngambil foto hari itu nggak mungkin lebih dari 1.000 lah. Ini di hari itu kalau aku tangkap ada lebih dari 3.000 foto di tanggal 24 Februari tersebut yang diambil oleh Teng Monida. Sebegitu banyaknya, baik diambil oleh Teng Mo-nya sendiri ataupun juga teman-temannya. Ya, termasuk ke 5 orang dan juga Gatik di topik ini. Oke, kita akan coba nantikan seperti apa kelanjutannya. Nah, sekarang kita beralih ke Ana. Ana ini adalah manajer keduanya Teng Monida. Yang pertama adalah si Gatik, yang kedua adalah si Ana. Yang kita ketahui juga menurut pengakuan dia bahwa sebenarnya si Teng Mo itu ingin menjadikan Ana itu sebagai main manajernya. Apalagi ditambah dengan keterangan dan juga fakta dari Ibu Panida yang mengatakan bahwa 3 bulan sebelum Teng Monida tenggelam, mereka ini, Gatik dan juga Teng Mo tuh sudah tidak akur, sudah tidak berbicara sebenarnya. Dan Gatik pun mengakui bahwa dia memang sedang ada masalah dengan Teng Monida, tapi katanya sudah berangsur-angsur membaik. Nah, kemudian apa yang membuat si
Anna ini ditangkap polisi Anjas. Jadi Anna itu semalam ya itu tiba di bandara Bangkok dan dia ini ditangkap karena pasalnya adalah pasal terkait dengan kayak togel lah di Indonesia. Di Thailand tuh ada lotre yang itu adalah legal oleh pemerintah. Nah, tapi lotre yang legal tersebut si Anna ini menjual kembali online dan dijual online-nya itu tidak ada bentuk fisik yang diberikan. Jadi togel yang ini ya, yang di Thailand tuh memang ada yang legal, teman-teman. Nah, menurut aturan di Thailand itu adalah salah satu kegiatan ilegal, kita menjadi maklarnya lagi, tidak memberikan fisik togelnya tersebut, itu adalah hal yang ilegal. Nah, kemudian aku cek-cek lagi lebih dalam, sebenarnya apakah ini salah satu bentuk kriminalisasi? Karena sebulan yang lalu ya, karena si Anna ini kan di luar negeri udah sekitar beberapa minggu ya, karena dia liburan gitu kan ya, dan dia juga sudah tahu bakal kena pasal ini. Ini ada hubungannya kah dengan pernyataan Gatik sekitar beberapa minggu lalu, bahwa dia itu akan menuntut orang-orang yang selalu memojokkan dia, dan masyarakat Thailand menilai yang dituju itu adalah si Anna. Apakah Anna adalah hasil kriminalisasi dari Gatik, dicari-cari kesalahannya apa, akhirnya dia ketangkap di sini. Dan akhirnya memang si Anna sudah ditangkap kemarin dan pengacaranya itu sekarang sedang mempersiapkan uang jaminan antara 75.000 sampai 200.000 baht. Kita nggak tahu berapa, karena kalau aku cek dari data-data jejak digital kayak saksi Por, Robert, terus juga Job, semuanya send kan ya. Mereka juga harusnya kan ditahan, tapi karena mereka memang di Thailand ada aturan uang jaminan. Uang jaminannya sekitar 200.000 baht untuk masing-masing dari saksi tersebut, atau senilai hampir 100 juta rupiah. Nah, untuk Anna ini, karena kasusnya berbeda, lebih ringan, mulainya itu adalah 75.000 baht, berarti sekitar hampir ya, nggak nyampe 40 juta rupiah lah uang jaminan, sampai maksimal tuh 200.000 baht. Tapi kita belum tahu, dan Anna adalah saat ini ditangkap oleh kepolisian. Dan beralih ke berita berikutnya lagi mengenai pengacara Decha dan juga Mr. Genius. Ini perdebatannya teman-teman, kalau aku lihat wawancara mereka di TV Thailand tuh semakin memanas. Karena memang dari awal ya si Decha itu dan Genius tuh memang selalu konflik terus kan ya. Bahkan pada saat Decha sudah resmi tidak lagi menjadi pengacara Ibu Panida pun sampai sekarang masih terus terjadi konflik. Apa yang dipermasalahkan Anjas? Dipermasalahkannya kalau dulu awalnya dibilangnya adalah si Mr. Genius ini adalah orang yang mencari panggung, pengen terkenal, pengen memuluskan karir politiknya dan sebagainya. Tapi sekarang si Decha kan sudah tidak lagi jadi pengacara Ibu Panida, yang menjadi pengacaranya secara ini masih unofficial, tapi aku melihat kedekatan adalah si Kunte sepertinya menjadi pengacara Ibu Panida. Bahkan Kunte juga menyediakan bodyguard untuk Ibu Panida karena ada beberapa ancaman yang didapatkan oleh dia. Dan sepertinya si Decha dan Genius ini ada dendam pribadi teman-teman. Dan kalau untuk isu terbaru ini, kenapa kok mereka ini ribut, adalah karena ya sama, masih tentang katanya Genius ini terlalu ikut campur, mengada-ada semuanya. Menurut aku ya memang ada beberapa hal aku akui dari Mr. Genius yang masih dibutuhkan proses untuk pembuktiannya, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Misalnya, salah satunya aja ya, pada saat Mr. Genius menunjukkan video tubuh Teng Monidat sedang ditaruh di luar dan dibawa ke speedboat, ternyata itu adalah beneran kan. Kemudian dari kedokteran yang forensik tersebut yang pertama mengatakan memang benar itu adalah tubuh Teng Monida, sedang kami bawa ke speedboat untuk dilakukan rekonstruksi apakah benar itu luka atau tidak. Tentang isu yang itu lebih lengkapnya kalian cek di video-video sebelumnya, itu kan benar. Terus juga mengenai apa lagi ya, kalau banyak lah misalnya juga kayak CCTV, terus juga mengenai oknum duganya adalah VIP, terus juga mengenai speedboat yang kedua, itu kan semua kata-katanya, ide-idenya adalah dugaan-dugaan dari si Mr. Genius yang sekarang sedikit demi sedikit semuanya terbukti. Dan bahkan awalnya Ibu Panida yang begitu sangat vokal melawan Mr. Genius dan juga Kunte, sekarang mereka satu tim. Ini kan sebuah simbol bahwa yang disampaikan oleh Mr. Genius itu semuanya ada dasarnya, nggak sekedar mencari sensasi. Walaupun kita nggak tahu ya hati orang itu seperti apa, tapi menurut aku as long as itu adalah fakta dan juga untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Teng Monida, which is fine. Itu adalah hal yang harus kita kawal lebih lanjut. Itu yang bisa aku update untuk berita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena di Instastoryku aku sering memposting foto-foto yang kesannya agak sedikit sensitif karena nggak bisa aku tayangkan di YouTube, makanya aku tayang di Instastoryku di Anjas di Thailand di Instagram di sana. Terakhir, please tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Kobun kerap semuanya. Bye-bye.